Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Krawain. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Farmasi yang saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang pharmaceutical industry atau industri farmasi yang diberikan oleh Bapak dosen Apoteker Safarudin MSI. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya memohon kepada teman-teman agar memberikan like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman lainnya agar mereka tahu bagaimana sih dunia farmasi itu. Sebelum kita membahas inti materi dari video ini, sebelumnya saya akan membahas kepada teman-teman semua sebenarnya apa sih itu farmasi dan apa saja yang kita pelajari kalau teman-teman ingin mengambil jurusan farmasi. Farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan teknologi obat. Di farmasi juga kita mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, menganalisis, serta menstandarkan obat dan pengobatan, juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Selanjutnya adalah metodologi farmasi atau apa saja yang akan kita pelajari kalau teman-teman ingin mengambil jurusan farmasi. Yang pertama itu adalah farmakologi. Nah, farmakologi ini dia lebih berfokus pada efek obat terhadap biokimia tubuh. Yang kedua itu adalah farmasi sains dan teknologi. Ini dia lebih berfokus pada pengembangan obat. Selanjutnya adalah farmasi industri. Dia lebih berfokus pada pengelolaan obat dalam skala besar. Yang berikutnya adalah farmasi klinik. Nah, farmasi klinik ini biasanya sering fokus pada klinik, rumah sakit, dan apotik. Ini bagi teman-teman yang ingin bekerja di klinik, rumah sakit, atau apotik. Selanjutnya adalah mikrobiologi. Mikrobiologi di sini dia lebih berfokus pada organisme. Selanjutnya adalah farmasi bahan organik. Nah, farmasi bahan organik ini dia lebih berfokus pada pembuatan obat, bahan organik, dan obat instan herbal. Selanjutnya itu ada biofarmasi. Biofarmasi ini dia lebih berfokus pada pengaruh terhadap efek terapeutik. Selanjutnya itu ada bioteknologi. Bioteknologi ini dia lebih berfokus terhadap ruang lingkup kesehatan atau kedokteran. Jadi teman-teman yang ingin mengambil jurusan farmasi, teman-teman juga bisa belajar sedikit tentang ilmu kedokteran. Dan yang terakhir itu ada kimia medisinal. Nah, dia ini lebih berfokus pada sintesis obat potensial. Nah, selanjutnya kita memasuki inti materi dari video ini, yaitu industri farmasi. Apa sih sebenarnya industri farmasi itu? Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau obat jadi atau bahan obat atau bahan baku obat. Definisi dari obat jadi yaitu sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan baku obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar mutu sebagai bahan farmasi. Selanjutnya adalah persyaratan industri farmasi. Yang pertama, industri farmasi merupakan suatu perusahaan umum, badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Yang kedua, memiliki rencana investasi. Yang ketiga, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, industri farmasi obat jadi dan bahan baku wajib memenuhi persyaratan CPOB sesuai dengan ketentuan SK Menteri Kesehatan nomor 43 garing Menkes garing SK garing 2 garing 1988. Yang kelima,
industri farmasi, obat jadi, dan bahan baku wajib memperkerjakan secara tetap sekurang-kurangnya 2 orang apoteker warga negara Indonesia, masing-masing sebagai penanggung jawab produksi dan penanggung jawab pengawasan mutu sesuai dengan persyaratan CPOB. Dan yang terakhir, obat jadi yang diproduksi oleh industri farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah izin usaha industri farmasi. Izin usaha industri farmasi diberikan oleh Menteri Kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Izin ini berlaku seterusnya selama industri tersebut berproduksi dengan perpanjangan izin setiap 5 tahun. Selanjutnya adalah pencabutan izin usaha industri farmasi. Pencabutan izin usaha industri farmasi dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, melakukan pemindah tanganan hak milik izin usaha industri farmasi dan perluasan tanpa memiliki izin. Yang kedua, tidak menyampaikan informasi mengenai perkembangan industri secara berturut-turut 3 kali atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar. Yang ketiga, melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu. Dan yang keempat, dengan sengaja memproduksi obat jadi atau bahan baku obat yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, tidak memenuhi ketentuan dalam izin usaha industri farmasi. Selanjutnya kita memasuki pada materi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. CPOB merupakan suatu konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadi yang diproduksi dengan menerapkan good manufacturing practices dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi sehingga obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB ini dia bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Selanjutnya adalah aspek-aspek CPOB. Di sini aspek-aspek CPOB ada 12 dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah manajemen mutu. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, yaitu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan penggunanya karena tidak aman atau mutunya rendah atau tidak efektif. Manajemen bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu kebijakan mutu yang memerlukan partisipasi dan komitmen jajaran di semua departemen di dalam perusahaan, para pemasok dan para distributor. Yang kedua adalah personalia. Industri farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Tiap personil hendaklah memahami tanggung jawab masing-masing dan dicatat. Seluruh personil hendaklah memahami prinsip CPOB. Yang ketiga adalah bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Yang keempat adalah peralatan. Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dari batch ke batch dan untuk memudahkan pembersihan serta perawatan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. Yang kelima adalah sanitasi dan higienis. Tingkat sanitasi dan higienis yang tinggi hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkup sanitasi dan higienis meliputi personil, bangunan, peralatan dan perlengkapan, bahan produksi serta wadahnya, bahan pembersih dan disinfektan, dan segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Yang keenam adalah produksi.
Produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Yang ketujuh adalah pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Yang kedelapan adalah inspeksi diri, audit mutu dan audit dan persetujuan pemasok. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Yang kesembilan adalah penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk. Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat harus dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur tertulis. Untuk menangani semua kasus yang mendesak, hendaklah disusun suatu sistem, bila perlu mencakup penarikan kembali produk yang diketahui atau diduga cacat dari peredaran secara cepat dan efektif. Yang ke-10 adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian dari sistem informasi manajemen dan dokumentasi yang baik merupakan bagian yang esensial dari pemastian mutu. Yang ke-11 adalah pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Dan yang terakhir adalah kualifikasi dan validasi. CPOB mensyaratkan industri farmasi untuk mengidentifikasi validasi yang perlu dilakukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab apoteker. Yang pertama ada peran apoteker. Yang pertama adalah caregiver. Di sini apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk informasi obat, efek samping obat, dan lain-lain kepada profesi kesehatan dan masyarakat. Yang kedua adalah decision maker. Ini apoteker sebagai pengambil keputusan yang tepat untuk mengefisienkan dan mengaktifkan sumber daya yang ada di industri. Yang ketiga, komunikator. Di sini apoteker harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Aplikasi kemampuan ini dapat dilakukan saat komunikasi antar departemen dan industri. Yang keempat adalah leader. Di sini apoteker sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan dalam mengatasi berbagai permasalahan di industri dan memberikan bimbingan ke bawahannya di industri farmasi. Yang kelima, manajer. Di sini apoteker sebagai pengelola seluruh sumber daya yang ada di industri farmasi untuk meningkatkan output kinerja industri dari waktu ke waktu. Yang keenam adalah long life learner. Di sini apoteker belajar terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Yang ketujuh adalah teacher. Di sini apoteker bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia industri kepada operator atau karyawan lain. Yang kedelapan adalah researcher. Di sini apoteker sebagai peneliti yang harus selalu melakukan riset dan mengetahui perkembangan obat baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah entrepreneur. Di sini apoteker diharapkan dapat terjun menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta membantu mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah fungsi apoteker. Di sini fungsi apoteker ada 6, dan yang pertama adalah apoteker sebagai penanggung jawab produksi. Penanggung jawab produksi hendaklah seorang apoteker yang terdaftar dan terkualifikasi, memperoleh pelatihan yang sesuai, memiliki pengalaman praktis paling sedikit 5 tahun bekerja di bagian produksi pabrik farmasi, memiliki pengalaman dan pengetahuan di bagian pembuatan obat dan perencanaan produksi, pengetahuan mengenai peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat, CPOB, penguasaan bahasa asing yang baik, serta keterampilan dalam kepemimpinan yang dibuktikan dengan sertifikasi lembaga yang ditunjuk. Yang kedua, fungsi apoteker sebagai penanggung jawab pengawasan mutu. Penanggung jawab pengawasan mutu harus seorang apoteker
dengan pengalaman praktis minimal 2 tahun bekerja di bagian pengawasan mutu pabrik farmasi, memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang analisis kimia dan mikrobiologi, pemeriksaan badan pengemas, CPOB, dan keterampilan dalam kepemimpinan. Yang ketiga adalah apoteker sebagai penanggung jawab pemastian mutu atau quality assurance. Penanggung jawab KIA harus seorang apoteker atau magister sains atau doktor sains dan memiliki pengalaman paling sedikit 5 tahun sebagai apoteker dalam suatu perusahaan farmasi, pengalaman praktek dalam analisis fisika dan kimia, pengalaman dalam menggunakan metode dan peralatan laboratorium modern, kemampuan untuk menguraikan metode analisis, serta fasih berbahasa Inggris, kesanggupan dalam manajemen dan motivasi personalia, serta memiliki pengetahuan yang baik dalam proses pembuatan obat dan CPOB baik nasional maupun internasional. Yang keempat adalah apoteker dalam proses registrasi obat dan desain kemasan. Unit ini dikepalai oleh seorang apoteker yang membawai packaging specialist and documentation and registration officer. Unit ini bertanggung jawab terhadap pengembangan kemasan baik untuk produk baru dan produk lama, serta menyimpan dokumen-dokumen untuk registrasi. Selain itu juga bertugas membuat spesifikasi dan prosedur pemeriksaan bahan kemas dan membuat master batch bekerja sama dengan kepala unit formulasi. Yang kelima, apoteker dalam riset dan pengembangan produk atau R&D. Seorang penanggung jawab riset dan pengembangan produk harus seorang apoteker yang memiliki pengetahuan memadai mengenai zat aktif dan berbagai zat pembantu yang akan digunakan dalam pengembangan formula. Ini yang terakhir adalah apoteker sebagai kepala gudang. Yang pertama, dia menerima, menyimpan, mendistribusikan bahan atau produk jadi. Yang kedua, kebenaran dan ketepatan stok. Yang ketiga, kebenaran dan ketepatan dalam pelayanan dan pengiriman bahan atau barang. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengambil jurusan farmasi dan dapat bermanfaat juga bagi saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.